Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah Muhammad Al-Fatih mengimami sholat Jumat saat penaklukan Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pahlawan besar umat Islam selain Salahuddin Al-Ayyubi. Di usia yang masih muda, yakni 25 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Putra dari pasangan Sultan Murad II dengan Turki Hantun binti Abdullah itu seperti jawaban atas sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis Ahmad berikut ini. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Sultan Muhammad Al-Fatih terlahir dengan nama Muhammad II, dalam bahasa Turki Mehmet Ihsani, di ibu kota Utsmaniyah 29 Maret 1432 dari pasangan Sultan Murad II dan Huma Hatun. Dia merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Dikutip dari buku The Great of Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk merupakan julukan padanya lantaran bisa menaklukkan Konstantinopel. Selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II juga mendapatkan julukan Abi Al-Futuh dan Abi Al-Khairat. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah, Sultan Murad II, sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Murad II menunjuk Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang faham sekali dengan Al-Quran. Maka tidak heran sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah menghafal Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Muhammad Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. Kisah Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1432 sampai 1481 menjadi imam sholat Jumat menarik untuk diketahui. Sebelum menaklukkan Konstantinopel, Sultan Al-Fatih dan pasukannya melaksanakan sholat Jumat yang disebut sebagai sholat Jumat terbesar dalam sejarah. Untuk diketahui, Sultan Muhammad Al-Fatih menyiapkan pasukan sebanyak 250.000 mujahid dan ratusan kapal untuk membebaskan Konstantinopel. Beliau telah mewujudkan bisyarah Rasulullah SAW tentang jatuhnya Konstantinopel ke tangan Islam. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam merebut Konstantinopel, Sultan Al-Fatih tidaklah mengandalkan pasukannya semata. Beliau menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya tak henti berdoa sembari memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 2 bulan dikepung, Konstantinopel akhirnya jatuh di tangan pasukan Islam pada tanggal 29 Mei 1453. Kejatuhan Konstantinopel adalah memori yang tak akan dilupakan oleh kaum muslimin maupun non-muslimin. Yang menarik adalah ketajaman pandangan Matahari Al-Fatih yang ketaatannya menjalankan agama.
Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Muhammad Al-Fatih tak lupa melaksanakan sholat Jumat bersama pasukannya. Dalam catatan sejarah, sholat Jumat yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini merupakan sholat Jumat terbesar yang pernah terjadi pada tahun 1453. Sholat Jumat ini digelar di jalan menuju Konstantinopel dengan jemaah yang membentang sepanjang 4 km dari pantai Marmara hingga Selat Golden Horn di utara. Muhammad Al-Fatih jadi imam sholat. Sholat Jumat yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tersebut berjarak sekitar 1,5 km dari depan benteng Konstantinopel. Dikisahkan saat hendak melaksanakan sholat Jumat itu, muncul masalah siapa yang layak menjadi imam. Sultan Muhammad Al-Fatih berseru di hadapan pasukannya, "Siapakah yang layak menjadi imam sholat Jumat?" Tak ada yang berani yang menawarkan diri. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih tegak berdiri. Beliau meminta kepada seluruh pasukannya untuk bangun berdiri. Kemudian beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian yang sejak remaja, sejak akil balik hingga hari ini pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu? Silahkan duduk." Subhanallah, tak seorang pun pasukan Al-Fatih yang duduk. Semua tegak berdiri. Artinya, semua pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih sejak remaja hingga hari ini tak seorang pun meninggalkan sholat fardu ataupun melalaikannya. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih kembali bertanya, "Siapa di antara kalian yang sejak balik hingga hari ini pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Kalau ada yang pernah meninggalkan sholat sunnah sekali saja, silakan duduk." Sebagian dari pasukannya segera duduk. Akhirnya pasukannya sejak remaja ada yang teguh hati tidak pernah meninggalkan sholat sunnah, namun ada juga yang pernah meninggalkannya. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih berseru lagi, "Siapakah di antara kalian yang sejak masa akil balik sampai hari ini pernah meninggalkan sholat tahajud di kesunyian malam? Yang pernah meninggalkan atau kosong 1 malam saja, silahkan duduk." Apa yang terjadi? Terlihatlah pemandangan menakjubkan sebelum sholat dimulai. Semua yang hadir dengan cepat duduk. Hanya seorang yang tetap tegak berdiri. Siapakah dia? Beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel Bizantium. Beliaulah yang pantas menjadi imam sholat pada hari itu. Sultan Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai seorang yang taat. Sejak kecil sudah terbiasa dengan sholat dan malamnya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berkuasa, beliau membangun 300 masjid besar atau sedang, 57 madrasah, 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani, termasuk Istanbul. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.